Warga Wonogiri 2 Kelurahan Kelapa 7 Lampung Utara dihebohkan dengan kabar meninggal Sumini di dalam rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya sepulang bekerja sebagai tukang bangunan saat hendak istirahat. Korban ditemukan tergeletak di dapur dengan kondisi berdarah di kuping sebelah kanan dan leher terikat kabel mikrofon. Tak hanya membunuh korban, pelaku sempat menggeledah kamar. Pelaku juga mengambil sejumlah perhiasan yang ada pada korban. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Yang tahu pertama ya suaminya, karena suaminya pulang dari kerja, posisi nggak ada, langsung lihat istrinya HP sama emasnya hilang. HP korban. Ada luka-luka di kuping sebelah kanan, berdarah, jeratan di leher, ada bekas di leher. Untuk sementara dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ria Cudu, Kota Bumi untuk dilakukan visum. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban tewas akibat dirampok. Dari Lampung Utara Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Kaluku, Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Truk ringsek usai terguling ke jurang sedalam belasan meter yang berada di sisi jalan. Sebelum masuk jurang, truk sempat menyeruduk mobil pick-up di belakangnya. Mobil pick-up tersebut juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan keterangan saksi, truk dan mobil pick-up diketahui bergerak searah dari Mamuju menuju Mamasa. Diduga karena kelebihan muatan, truk gagal melewati jalan menanjak hingga akhirnya mundur. Di atas mendaki toh? Iya. Dia tidak kuat mendaki, ya mundur, saya dikena di belakang. Oh, dia tidak kuat menanjak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Pengemudi truk selamat setelah melompat saat truk bergerak masuk ke jurang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jenis sedan menabrak pembatas jalan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Mobil jenis sedan yang menabrak besi pembatas jalan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 76300 ini kondisinya rusak parah. Kaca depan sebelah kiri hancur dan badan mobil bagian depan sebelah kiri juga ringsek. Selain itu, bumper depan ringsek, pintu depan sebelah kiri juga terlepas akibat benturan keras di jalur sebelah kiri. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan 2 orang penumpang tewas di lokasi kejadian dan penumpang lainnya termasuk supir mengalami luka berat. Seluruh korban yang meninggal dan terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Menurut pengemudi, kecelakaan ini terjadi saat dirinya berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, ia mengaku mengantuk hingga hilang kendali, mobil oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan. Untuk korban tewas, baru 1 orang yang sudah diketahui identitasnya, yakni M. Noval, Piadi Putra, warga Jalan Kemandoran 3, Grogol Utara, Jakarta Selatan. 1 korban belum diketahui namun berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 23 tahun. Korban tewas dan luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta, sementara kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kepolisian Sektor Duren Sawit dan Polres Metro Jakarta Timur menangkap 2 orang pelaku pembunuhan terhadap pemilik toko peralatan rumah tangga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 orang pelaku merupakan anak perempuan kandung korban yang tega membunuh korban lantaran sakit hati dituduh mencuri uang oleh korban. Penangkapan terhadap kedua pelaku dilakukan Sabtu malam saat keduanya kembali ke rumah yang juga merupakan lokasi pembunuhan. Saat aksi pembunuhan terungkap, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik berusia 17 tahun dan di bawah umur ini sempat kabur ke wilayah Depok. Kedua pelaku tega membunuh ayah kandungnya sendiri lantaran sakit hati karena dituduh mengambil uang oleh korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuhan dan sejumlah barang bukti lain.
Usai ditangkap, kepolisian sektor Durensawit dan Polres Metro Jakarta Timur, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Diduga pelaku yaitu inisial saudara KR dan saudari PR, kurang lebih usianya masih berkisar 17 tahun, artinya secara hukum di bawah umur. Itu berhasil diamankan oleh tim kerjasama dari Polsek, Polres maupun Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pada Sabtu dini hari lalu, warga sekitar banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan mayat pria di dalam kios pakaian dengan luka tusuk. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban di rumah kontrakan. Sebelum tewas, korban sempat berpamitan kepada orang tuanya memenuhi panggilan pijat ke rumah kontrakan pelaku. Warga desa Banteng Mati, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam rumah kontrakan. Korban yang berjenis kelamin wanita ini ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat, sementara mulut ditutup dengan menggunakan lakban dan wajah ditutup dengan kain. Diketahui wanita muda yang tewas ini bernama Dwi Kristiani, warga desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari hasil otopsi, ditemukan luka memar di pergelangan tangan dan kaki korban akibat jeratan kabel listrik setelah diikat oleh pelaku. Berdasarkan keterangan orang tua korban, wanita cantik berprofesi sebagai tukang pijat dan bekam ini sempat pamit kepada orang tuanya untuk panggilan bekam ke rumah kontrakan pelaku di desa Banteng Mati. Namun naas, korban justru tewas dengan kondisi mengenaskan. Mungkin bermaghrib. Pak, untuk keseharian korban sendiri bagaimana Pak? Aktivitas dengan warga? Tidak tahu, belum ada laporan. Polisi telah mengantongi identitas dan memburu kedua pelaku yang membawa kabur sepeda motor, handphone, beserta dompet korban. Tadi awalnya mungkin sore sempat cekcok, terus kemudian pada berikutnya ada suara-suara yang sekiranya mencurigakan, akhirnya warga beserta salah satu warga anggota yang di sini masuk terus mendobrak pintu tersebut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Video seorang remaja babak belur dihajar sejumlah warga karena dituduh mencuri rokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara belakangan viral. Keluarga korban yang tak terima dengan aksi penganiayaan tersebut melapor ke polisi. Dalam beberapa hari terakhir, video seorang remaja dianiaya sejumlah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Desa Tegalsari, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dalam narasi video, terdengar beberapa kali warga meluapkan kata-kata kekesalan terhadap remaja tersebut karena kerap mencuri rokok dan uang di warung. Meski terus didesak agar mengakui perbuatannya, namun remaja tersebut tetap membantah telah mencuri seperti yang dituduhkan kepadanya. Belakangan setelah video kekerasan tersebut viral di media sosial, remaja yang dianiaya di dalam video diketahui bernama PI. Keluarga PI tak terima dengan kasus yang dialami anaknya dan melaporkannya ke polisi. Video atau kabar itu baru saat ini sore tadi orang tua korban melaporkan ke Polres Madinah. Jadi artinya baru kami terima. Kemudian saat sekarang ini kita masih melakukan penyelidikan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melapor.